Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita masih bisa ketemu kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang eh, penolakan masyarakat Quraisy kepada Nabi selama di Mekah. Eh, Harus kita pahami begini, Nabi itu dikenal sebagai orang yang jujur. Kemudian karena beliau jujur, orang yang bisa dipercaya, dan seterusnya dari perilaku-perilaku dan sikap beliau yang luar biasa, maka kemudian orang kafir Mekah menggelari beliau dengan Al-Amin, artinya orang yang bisa dipercaya. Artinya apapun kata Nabi itu mesti benar, karena Nabi tidak pernah bohong. Nah, pribadi yang tidak pernah bohong dan senantiasa berkata benar inilah yang kemudian dipegang oleh orang Quraisy. Kemudian mereka menggelari Kanjeng Nabi dengan Al-Amin. Tapi persoalannya adalah walaupun orang Quraisy itu menggelari Kanjeng Nabi dengan gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya, tetapi begitu Nabi mendakwahkan dirinya sebagai Rasul, kemudian mengajak masyarakat untuk menyembah Allah, mereka nggak mau juga. Ini yang kemudian patut kita renungkan. Kenapa orang Quraisy yang tahu pasti bahwa Nabi itu tidak bohong, bahwa Nabi itu benar, bahwa apapun yang dikatakan Nabi itu sampai hari beliau mendakwahkan itu tidak pernah salah, tidak pernah bohong maksudnya. Tapi kenapa mereka kemudian menolak? Kenapa mereka kemudian tidak mau beriman? Inilah yang patut kita renungkan sehingga kemudian kita bisa belajar dari konteks persoalan ini. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar, alasan, latar belakang atau persoalan yang kita bisa analisis ketika orang Quraisy tidak mau beriman kepada Nabi. Yang pertama adalah persoalan psikologis. Maksud saya persoalan psikologis ini terkait dengan persoalan junior dan senior. Di dalam hadis Muslim pernah diceritakan, Anda bisa baca di dalam hadis Muslim tentang dakwah Nabi yang terkait dengan Sayyidina Ali. Begitu Nabi menerima wahyu, kemudian Nabi mengajak para keluarganya untuk beriman. Nabi suatu ketika mengumpulkan keluarga besarnya. Kemudian Nabi menyampaikan ketika itu dipimpin oleh Abu Thalib, paman beliau, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Setelah dikumpulkan, karena yang diundang seluruh keluarga besarnya, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya, yang tokoh-tokoh pembesar, yang senior tadi. Setelah dikumpulkan, karena yang ngundang Abu Thalib, jelas mereka datang. Setelah mereka datang di rumah besar Abu Thalib, kemudian Nabi menyampaikan misi beliau. Begitu Nabi menyampaikan misinya, apa tanggapan Abu Lahab tadi? Dia mengatakan, Abu Thalib, apakah kami yang tua ini kamu suruh untuk beriman pada ponaamu yang masih muda itu? Coba, kata-kata ini terekam dalam Sahih Muslim. Itu artinya sering kalau kita belajar dari konteks ini, bisa jadi ketika Anda berdakwah, ketika kita berdakwah, ada orang tua, ada orang sepuh yang menolak kita, bukan berarti mereka tidak tahu bahwa kita itu benar. Belum tentu kita ditolak di masyarakat itu karena kita salah. Kadang bukan karena persoalan salah, tetapi karena persoalan psikologis bahwa kita yang berdakwah itu lebih muda daripada mereka yang sepuh. Sehingga kemudian mereka menolak kita. Jadi penolakannya bukan karena kita salah. Penolakannya bukan karena mereka nggak tahu bahwa yang kita sampaikan itu benar, bukan. Tapi persoalannya lebih karena persoalan psikologi senior dan junior. Satu hal, saya kira Anda juga mengalami, kalau Anda dosen, kalau Anda kakak, kadang karena kita kakak, kita mahasiswa yang sudah besar, kemudian suatu ketika kita di rumah, kemudian diingatkan oleh adik kita yang mungkin masih kecil, masih tingkat dasar. Kemudian karena kita mahasiswa yang sudah besar, ketika diingatkan, Kak, ini waktunya sholat, atau apalah yang kemudian kita itu karena diingatkan yang kecil, kemudian kita itu tidak terima, bahkan mungkin sebagian dari kita kemudian emosi, kemudian marah.
ketika kita emosi dan marah ketika diingatkan oleh adik kita yang kecil, itu sesungguhnya apakah kita tidak tahu bahwa yang dikatakan benar? Kita kadang tahu bahwa kata-kata dia benar. Kenapa kita marah? Karena kita merasa lebih besar. Ini lebih persoalan ego dan persoalan gengsi psikologis tadi. Atau kita, dosen, Anda guru, atau Anda dosen, atau Anda kepala kantor, atau Anda pimpinan, ketika kita kemudian melakukan sesuatu, kemudian diingatkan, ketika kita menjadi dosen misalnya, kemudian ketika sesuatu statement yang kita sampaikan kemudian dikoreksi oleh mahasiswa kita, dikoreksi oleh anak buah kita, dikoreksi oleh bawahan kita, kadang kita emosi. Emosi kita atau penolakan kita terhadap koreksi dia kadang bukan karena kita tidak tahu bahwa koreksinya benar, tetapi lebih karena psikologis kita, psikologis orang yang merasa besar karena merasa lebih senior, merasa lebih tua. Kenapa saya yang lebih tua, saya itu dosennya, kemudian dikoreksi oleh mahasiswa yang baru masuk. Ini yang bisa saja terjadi. Karena itulah, maka kalau kita lagi dakwah, kalau Anda lagi berdakwah, kalau kita merasa muda, maka marilah kita berdakwah dengan santun. Karena walaupun mungkin banyak orang senior yang pintar, bukan berarti kemudian mereka senantiasa setuju pada kita. Karena ada persoalan-persoalan psikologis yang kemudian kita harus pahami. Karena itulah lebih baiknya kalau kita belajar dari konteks ini, kalau kita pendatang, kalau kita masih muda, kemudian ingin melakukan dakwah, melakukan perubahan, maka alangkah baiknya kalau kita kemudian kulon nuwun dulu, permisi dulu, minta saran dulu kepada yang sepuh, sehingga yang sepuh itu merasa tidak dilangkai, tidak ditinggalkan, tidak dilupakan, sehingga mereka tetap bisa care pada kita. Ini cara kalau kita perlu berdakwah begitu. Ada persoalan psikologis, artinya kalau kita mau melakukan perubahan, melakukan dakwah, kita harus mempertimbangkan persoalan-persoalan psikologis tadi. Itu satu. Yang kedua adalah ada persoalan politis. Persoalan politis ini maksud saya adalah ada persoalan anggapan di kalangan masyarakat Quraisy bahwa kalau mereka selama ini mereka para pemimpin Quraisy itu kan penguasa wilayah Mekah. Nah, mereka menikmati kekuasaan dan posisinya itu. Mereka menganggap kalau kemudian mereka beriman kepada Kanjeng Nabi, maka mereka akan kehilangan posisi sebagai penguasa. Padahal persoalan iman, persoalannya adalah soal keyakinan, bukan soal kekuasaan. Tapi kan sering toh orang itu merasa ketika misalnya ini ada pejabat, kemudian ada kiai, seolah-olah kemudian kalau pejabat ini sowan ke kiai, merasa dia kehilangan muka. Padahal persoalannya kan beda. Yang kiai ini persoalan moralitas, yang pejabat ini persoalan politis. Mereka menyatukan keduanya. Seolah-olah kalau kita mengakui orang lain, itu kemudian kita kehilangan posisi kita. Saya kira sama dengan begini. Kita kadang tidak mau mengakui, misalnya kita mahasiswa, kita dosen, kita punya posisi tertentu, kemudian ada orang lain yang kemudian secara keilmuan itu dikenal orang, kemudian diakui oleh orang. Kadang kemudian kita dibilangi, Mas atau Pak, orang itu loh hebat, orang itu loh kalau menjelaskan sesuatu itu bagus. Nah, kadang kita kemudian tidak mau mendukung informasi tadi. Allah enggak lah, itu biasa aja. Kenapa muncul itu? Karena kita seolah-olah kalau kita kemudian, oh iya itu memang bagus. Kita merasa kalau kita kemudian mengatakan itu, seolah-olah kita menjadi anak buahnya atau berada di bawah dia. Padahal kan tidak. Orang yang mengakui menghormati orang lain sesungguhnya tidak berarti kemudian kita merendahkan diri. Di dalam banyak kasus kita diajarkan dalam agama kita, justru dengan cara menghargai orang lain itulah kita menjadi terhargai. Sehingga kita tidak boleh menghargai diri kita dengan cara menjatuhkan orang lain. Ini aspek kedua, aspek persoalan politis dan kekuasaan. Karena merasa kekuasaannya merasa akan tergantikan.
Di dalam banyak kasus saya kira Anda paham. Misalnya kalau ada ini di suatu kampung, di suatu tempat, misalnya kalau di masjid, ada kiai, ada pemimpin masjid, ketua takmir, yang mungkin dia secara formal dari pemimpin dan dia sebetulnya diakui oleh banyak orang. Kemudian tiba-tiba ada anak muda yang kemudian cukup aktif untuk melakukan kegiatan di masjid. Maka eh, ini yang harus kita lihat. Kadang orang yang aktif ini kemudian tidak disuka oleh orang-orang tua ini karena merasa dia akan terancam posisinya. Karena itulah kita juga harus mempertimbangkan tepos liro dengan orang-orang itu. Nah, ketika kita melakukan perubahan di dalam masyarakat, kita harus tahu meyakinkan bahwa orang-orang itu tidak akan kehilangan posisinya. Karena apa yang kita lakukan lebih pada persoalan moralitas, tidak akan merebut posisi politis mereka. Itu yang penting harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan persoalan ekonomi. Kita paham benar bahwa sebelum Islam, para penguasa Mekah ini mempunyai pundi-pundi harta yang luar biasa. Salah satunya adalah patung-patung yang dibuat kemudian dijual. Nah, Nabi hadir, Nabi dakwah justru untuk menghilangkan patung-patung itu, karena sesembahan kita tidak lagi pada patung tetapi Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan ketika orang-orang ini didakwai untuk tidak lagi menyembah berhala tetapi menyembah Allah, berarti mereka akan kehilangan income ekonominya dari penjualan harta yang berupa patung-patung ini. Artinya kalau kita belajar dari sini, maka ketika kita akan melakukan dakwah, ketika melakukan perubahan, ada orang-orang tertentu yang mungkin akan menolak perubahan itu bukan karena apa yang kita lakukan itu salah, tetapi karena mereka merasa income ekonominya itu terancam. Ada orang-orang yang merasa, oh kalau ini pendapatan saya bisa menjadi berkurang. Orang-orang yang secara ekonomi itu merasa terancam, atau orang-orang yang secara politis merasa terancam, maka mereka akan melakukan perlawanan pada kita, melakukan perlawanan terhadap perubahan, karena mereka tidak akan mau kehilangan status quo yang terkait dengan ekonomi maupun jabatannya. Karena itulah kita juga harus paham tentang persoalan ini, bahwa ketika kita melakukan dakwah itu persoalannya bukan persoalan benar atau salah. Persoalannya juga ada hal-hal lain yang di luar itu yang harus kita pertimbangkan, yaitu persoalan psikologis masyarakat, persoalan ekonomi masyarakat yang terancam mungkin dengan posisi perubahan itu, kemudian juga persoalan-persoalan politis. 3 persoalan ini harus kita perhitungkan agar dakwah yang dilakukan itu bisa tersupport dan berjalan dengan baik, tanpa mempertimbangkan persoalan ini, persoalan politis, ada kelompok-kelompok tertentu yang ekonominya merasa terancam, atau juga persoalan-persoalan psikologis tadi. Maka dakwah perubahan yang kita canangkan terhadap masyarakat tidak akan tersupport dengan baik, karena akan ada orang-orang yang kemudian menentang apa yang kita lakukan. Artinya sekali lagi, kalau kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Nabi dan kenapa masyarakat Quraisy menolak Nabi, walaupun mereka tahu pasti bahwa Nabi itu tidak salah, tidak pernah salah, karena senantiasa tidak dipercaya, itu sebetulnya bukan karena persoalan Nabi itu tidak benar, tapi lebih karena persoalan-persoalan lain, yaitu bisa saja persoalan politis, persoalan psikologis, persoalan ekonomi. Itulah yang kemudian perlu juga jadi pertimbangan kita ketika melakukan perubahan, melakukan gerakan-gerakan ke depan, ya seperti yang kita harapkan bersama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.